1, 2, 3, 4, 5. Sehingga gap-nya itu akan semakin besar. Nah, kalau kita tidak melakukan atau berani melakukan terobosan dalam hal produksi pangan secara keseluruhan ya. Jadi ini yang krusialnya ya, sudah jumlah penduduk bertambah banyak, produksi pangan ini cenderung pelan nambahnya, dan juga lahan pertanian yang semakin sempit. Jadi kenapa hidroponik? Ya, ini salah satunya adalah terobosannya. Lanjut. Lalu secara lebih teknis lagi, kenapa kita pergi melakukan hidroponik? Itu adalah ada masalah tingkat kesuburan lahan yang semakin menurun dari tahun ke tahun, ya, dan juga makin banyaknya penyakit tular tanah yang base-nya di tanah, sehingga secara keseluruhan itu kualitas dan kuantitas hasil pertanian itu semakin parah ya. Belum lagi serangan dari serangga atau hama-hama ya kan, kalau kita sering dengar atau perhatikan di berita-berita itu adalah ya ada serangan hama, wareng atau segala macam ya, belalang. Nah, itu akan memperparah pasokan pertanian kita gitu ya. Oke, lanjut. Nah, lalu tentang hidroponik itu sendiri. Lanjut. Nah, ini juga satu hal secara teknis lagi. Sebentar Mbak, mundur lagi Mbak, sebelum Mbak saya bahas dulu sedikit. Kenapa kita hidroponik itu karena kalau secara konvensional itu butuh tenaga kerja bertani dan juga lahan yang relatif luas dan perlu air. Sementara melalui hidroponik itu satu yang saya sering sampaikan ke teman-teman semua itu adalah kita tidak perlu macul, ya kan, kita nggak perlu buang energi terlalu banyak untuk pengolahan lahan, ya kan, macul, kita bisa melakukan hidroponik di tanah yang tidak subur sama sekali, mau di di rooftop juga bisa ya, jadi tanahnya berupa beton juga nggak ada masalah. Bahkan di beberapa negara termasuk juga di Indonesia sebenarnya ini sudah mulai yang namanya indoor farming ya, itu udah tingkat yang lebih advance lagi ya. Jadi bertani menghasilkan sayuran itu bertumpuk-tumpuk di dalam ruangan. Nah, itu udah tingkat advance. Tapi ini kita teknik perkenalan dulu ya tentang hidroponik. Jadi dan hemat air, ini juga penting ya teman-teman sekalian. Di hidroponik dibandingkan dengan pertanian konvensional itu hemat airnya bisa sampai 80% bahkan 90%. Oke, next. Kalau masih ada yang belum paham tentang apa sih arti hidroponik, ya kan? Nah, hidroponik itu dari kata hidro dan ponos. Hidro itu air dan ponos itu artinya kerja. Ini dari bahasa Yunani ya kalau nggak salah. Jadi adalah secara dapat ditarik kesimpulan hidroponik itu adalah cara budidaya tanaman dengan menggunakan air. Lanjut. Nah, ini hal yang penting untuk diketahui selanjutnya adalah supaya teman-teman bisa paham bahwa di dalam hidroponik itu ada bertani hidroponik ada 4 unsur kebutuhan tanaman yang harus dipenuhi. Ya, jadi kalau teman-teman misalnya udah mulai ada yang melakukan hidroponik, terus hasilnya mungkin kurang bagus, yang disalahin biasanya nutrisinya. Ya kan, wah ini nutrisinya kacau apa segala macam. Padahal ada 3 unsur lainnya yang juga nggak kalah penting selain nutrisi. Yaitu pertama adalah udara. Ya kan, udah pasti butuh ada udara. Kita belum bisa nanam hidroponik di bulan ya atau di Mars, belum bisa. Ya, masih butuh udara. Oke, yang kedua adalah air.
Ya kan, hidroponik itu yang namanya juga udah hidro, ya kan pasti butuh air. Dan yang ketiga adalah, nah yang sering kali dilupakan itu adalah sinar matahari, ya kan, dengan asumsi bahwa nutrisinya udah bagus, sistemnya udah keren, tapi lupa dapat sinarnya baru mulai jam 11 siang atau jam 12 siang, itu pun cuma selama 2 jam. Nah, udah pasti dijamin sayurannya nggak akan bagus, ya kan? Udah pasti kacau balau. Golden rules-nya di dalam hidroponik adalah dia bisa dapat sinar matahari idealnya minimal 6 jam. Lebih bagus lagi 8 jam itu ya seharinya gitu. Kalau bisa dapat sinar matahari pagi lebih oke lagi karena proses fotosintesis itu terjadinya optimal itu di jam 9 jam 10 pagi. Ya kan masaknya tanaman itu adalah jam 9 jam 10 pagi. Lanjut, Mbak. Nah, saya ingin jelaskan karena ini adalah teknik budidaya hidroponik, saya ingin jelaskan beberapa sistem hidroponik ya kan yang ada di dunia ya kan. Mudah-mudahan saya bisa secara lebih cepat untuk menjelaskannya. Yang pertama yang paling umum itu adalah yang disebut dengan sistem wick atau wick system atau bahasa kerennya adalah sistem sumbu. Ya kan, ini rata-rata menjadi favorit untuk teman-teman yang melakukan hidroponik untuk pertama kalinya. Biasanya kalau yang ikut pelatihan dasar, itu selalu yang diajarinya adalah sistem sumbu. Yang dijual juga di dalam tempat pelatihan biasanya adalah sistem sumbu, lengkap dengan bak plastik, lalu juga ada flanelnya, ya kan, dan netpot, dan juga ada infraboard, ya, atau pakai gabus biasanya. Ini adalah sistem hidroponik yang paling sederhana menggunakan sumbu, ya kan, di mana sumbu itu fungsinya adalah untuk menaikkan nutrisi, cairan nutrisi ya yang ada di dasar bak untuk menuju sampai di rock wool dan finally ke tanaman. Ini adalah sistem yang paling sederhana yang sering juga disalahartikan oleh teman-teman hidroponikers, ya kan, antara lain mereka menganggap nah ini adalah sering dibilangnya nggak perlu pakai listrik, ya kan, ini adalah sistem hidroponik paling murah meriah. Pengalaman saya pertama kali tahun 2012 juga pakai sistem sumbu ini gitu kan. Dan memang zaman dulu juga kita belajarnya nggak pakai listrik gitu kan. Udah ini yang paling murah dan mudah. Iya kalau misalnya jumlah bak plastiknya ada 1-2 buah. Nah, akan menjadi PR itu kalau baknya ada 20 ke atas. 20 bak plastik, kebayang satu-satu kita mesti periksain secara manual. Ya, itu satu. Terus yang kedua adalah masalah dengan sistem sumbu ini, tantangannya adalah ini, jadi tempatnya jentik nyamuk. Nah, ya kan nyamuk senang banget beranak di sini, gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita punya 20 buah bak plastik atau lebih, kebayang saya kita selain menjadi petani urban farming, kita juga menjadi produsen jentik nyamuk, ya kan, yang bisa membahayakan anggota keluarga maupun tetangga. Nah, dulu tuh ada temen, dia waktu itu masih sekolah SMA ya, dia hobi sekali dengan tani hidroponik dan hasilnya bagus. Sekali, 2 kali bagus. Nah, begitu udah yang panenan yang ketiga, tetangganya sama adiknya kena demam berdarah, akhirnya karir dia sebagai urban farmer juga akhirnya berhenti gara-gara dia pakai sistem sumbu ini. Nah, sistem sumbu ini kalau pun mau optimal, itu tetap kita harus butuh yang namanya listrik yang dipakai untuk memompa air berupa sirkulasi. Jadi sistem nutrisi hidroponik itu teman-teman butuh memerlukan yang namanya juga sirkulasi di dalam bak sistem sumbu ini. Jadi air nutrisi itu sebaiknya tidak diam. Ya, diam menggenang begitu saja, tapi idealnya dia juga berputar. Ya, seperti diaduk. Nah, itu diaduknya pakai pompa air. Dan lebih bagusnya lagi adalah dilengkapi dengan
yang namanya kalau di tempat ikan tuh air stone dengan pompa udara, ya kan, aerator. Nah, ya itu istilahnya aerator. Jadi dengan aerator dia akan jadi lebih bagus lagi karena artinya si larutan nutrisi itu akan kaya dengan oksigen. Ya, nah, kekayaan oksigen di dalam larutan nutrisi ini akan meningkatkan kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi, unsur-unsur hara yang disediakan di nutrisi. Oke, Mbak, lanjut. Yang kedua itu adalah yang juga populer adalah sekarang lagi populer nih, itu adalah sistem rakit apung. Nah, itu ada gambarnya, contoh yang kita punya rakit apung. Rakit apung ini adalah sistem hidroponik yang memanfaatkan medium, ya kan, di mana akar tanaman itu terendam dengan media cair langsung, ya. Jadi dia bisa mengapungnya ini dengan pakai styrofoam, dia akan mengikuti tinggi tingkat air. Jadi kalau air nutrisinya penuh, dia akan tinggi seperti di gambar. Kalau lupa diisi dan air menguap, lama-lama dia akan turun dan airnya perlu ditambah, itu tandanya, ya. Dengan rakit apung ini tidak perlu sumbu gitu. Nah, ini sekarang boleh dibilang beberapa teman-teman hidroponik yang merasa budget terbatas tapi pengen nanam skala luas, skala besar, itu memilih pakai sistem rakit apung karena bisa dengan menggunakan terpal atau bikin seperti bak kolam air gitu, ya. Lalu itu diisi dengan air nutrisi, lalu nanti tinggal beli styrofoam gabus yang besar, yang tebal 2 cm atau 3 cm, lalu dibolong-bolongin satu persatu dan dia akan mengapung. Sistem ini juga yang kalau kita Google di YouTube tuh ada sistem yang luas, ya, yang skala hidroponik yang udah ribuan meter, itu di Spanyol dia pakai sistem rakit apung ini. Nah, ini oke, bisa minimalis apa segala macam, tapi kalau dari keluhan teman-teman yang menggunakan sistem ini, itu oke untuk jangka pendek, artinya untuk 2-3 kali panen, 4 kali panen, itu masih oke. Tapi ketika udah lebih dari itu, masalah lain timbul, ya kan? Jadi masalah dengan kebersihan, itu masalah banget, ya. Seperti yang saya udah bahas di sesi sebelumnya, hidroponik ini sangat-sangat memerlukan kebersihan, ya kan. Steril itu it's a must. Sementara kebayang kalau udah pakai styrofoam yang udah diulang dipakai 2-3 kali, itu yang namanya lumut itu akan tumbuh di sekitar netpot dan itu akan menjadi sumber masalah, ya kan. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adalah sistem ebb and flow, ya kan. Ini gambarnya saya ambil terus terang dari internet. Ini sistem hidroponik 2 fase yang bahasa Indonesianya disebut dengan pasang surut. Ya, dia ada fase pasang, lalu nanti dengan timer akan off, dia akan surut kembali. Jadi dia akan naik turun kayak di pantai, ya, naik turun. Nah, ini terus terang kurang populer di hidroponik di Indonesia. Saya sendiri juga dari semua sistem, tinggal sistem ini dan aeroponik yang belum saya terapin. Yang lain-lainnya saya udah coba. Oke, next, Mbak. Yang keempat. Nah, yang keempat ini yang seru nih. Nanti ada 4A dan 4B. Itu adalah NFT atau Nutrient Film Technique. Ini adalah salah satu sistem hidroponik yang memanfaatkan aliran nutrisi tipis. Ya, film itu diartikan tipis dalam pemberian nutrisi. Ini saya coba potong tampak dari samping, ya kan. Dasar guli itu harus datar. Ya, kalau datar maka itu dia dibilang akan
namanya NFT sistem. Ya, dia pakai guli trapesium rata-rata yang banyak, dan guli trapesium ini ada yang impor dan sekarang juga udah ada yang lokal yang sistem buka tutup. Ini rata-rata dipakai oleh greenhouse besar di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, mereka pakai yang model apa namanya NFT gini ya. Dengan model NFT, lanjut Mbak, aliran nutrisi tipis dan itu dasar dari netpot itu langsung menyentuh guli ya. Ini contoh NFT yang ada, yang kita punya kerjasama dengan salah satu lembaga LSM dari luar, itu di Lombok, penerima manfaatnya ada di Lombok. Seperti ini, dengan kemiringan guli dari input dan output itu sekitar 2-5 meter. Ini kalau dilihat teman-teman agak miring, kenapa? Karena kita nanamnya di dataran rendah. Jadi prinsip dengan NFT ini adalah air yang dipompakan di tandon itu kelihatan ya, ada tandon putih itu di bawah, itu adalah tempat bak berisi nutrisi yang dipompakan ke sebelah kiri yang lebih tinggi, dia akan jatuh kembali lagi ke dalam bak. Karena kita di dataran rendah ya, di Lombok tuh pinggir pantai kalau nggak salah, sama Lombok Tengah, itu lumayan panas. Kalau teman-teman yang pernah ke Lombok, suhu panasnya itu siang-siang bisa sampai 35 derajat, bahkan ini karena di dalam greenhouse bisa sampai 40-an derajat Celcius kalau pas siang hari. Sehingga perlu derajat kemiringan NFT yang lebih miring lagi ya, sampai 5%. Oke, seperti dilihat bersih ya kan, dasarnya pakai bukan rumput, bukan tanah ya kan, tapi ditutup dengan paving block. Oke, selanjutnya lanjut Mbak. Nah, ini dia. Ini sistem yang sangat populer juga di Indonesia, teman-teman hidroponik yang banyak pakai itu pakai pipa, ya kan? Ini pipa PVC, kita sebutnya dengan nama DFT atau Deep Flow Technique. Ini satu sistem hidroponik yang banyak karena dulu itu harga guli trapesium itu mahal dan sulit didapat, teman-teman bingung biasanya mau beli di mana. Akhirnya beberapa itu melakukan istihad, ya kan, ya udah pakai yang gampang aja, beli pipa PVC di toko bangunan, ya kan. Makanya toko bangunan laris manis dengan adanya hidroponik karena orang langsung beli pipa ini, dipotong, dibolong-bolongin langsung jadi, ya kan. Nah, yang bingung ini adalah ketika udah jadi lalu diisi dengan airan nutrisi, pas dipasang netpot juga bingung karena netpotnya kekecilan, aliran nutrisi di bawah terlalu kecil ya kan, akhirnya nggak nyambung antara dasar netpot dengan tinggi air nutrisi, itu jadi ada gap. Akhirnya gimana? Akhirnya satu persatu dikasih sumbu. Nah, ini terjadi kebingungan massal ya kan. Ini sistem DFT apa sistem sumbu ya kan. Sempat ribut tuh dulu tahun 2013 2014, wah rame di dunia perhidroponikan. Berdebat ya kan. Akhirnya saking panjang berdebat lupa untuk nanemnya. Ya kan, kalau saya nggak masalahin lah mau gimana, yang penting bisa menghasilkan sayuran. Nah, saya boleh kupas sedikit perbedaan antara yang DFT dengan NFT. Dengan NFT itu karena aliran airnya itu tipis, sehingga rasio antara udara dengan kandungan nutrisi itu tinggi udara. Ya, dibandingkan dengan DFT ini, air dia akan diisi seperti itu ya, penuh, banyak,
sehingga rasio udara dengan kandungan air nutrisi itu jadi rendah. Kenapa rendah? Ya karena airnya lebih banyak daripada nutrisinya, ya kan, dibanding yang tadi dengan NFT. Itu satu. Apa sih dampaknya terhadap tanaman? Dampaknya terhadap tanaman itu adalah tanaman jadi lebih lambat tumbuhnya. Lambatnya sih nggak terlalu jauh, antara 3-4 hari sampai 1 minggu. Gitu kan, nggak banyak kan, cuma 7 hari atau 8 hari. Tapi kebun-kebun besar yang udah belasan tahun, mereka nggak ada yang pakai pipa. Kenapa? Karena buat mereka selisih 4, 5, 7 hari, seminggu lebih itu adalah uang buat mereka. Kebayang kan kalau di setahun kan, ya kan, dalam satu siklus yang kita bicara nanam kangkung aja. Kangkung itu idealnya 21 hari udah dipanen. Tapi dengan sistem yang itu dengan NFT, tapi dengan sistem DFT dia butuh waktu lebih lama. Ya kan, 4 hari, 5 hari, 7 hari. Jadi kalau yang dengan NFT itu bisa tanam sekitar 21 hari, dengan DFT ini itu jadi 26-28 hari. Ya kan? Ketika disetahunkan, ya dengan NFT itu bisa panen kangkung katakanlah 13 atau 14 kali, dengan DFT cuma 12 kali atau 13 kali. Nah, selisih 2-3 kali panen itu lumayan lah ya. Kalau dirupiahkan, apalagi kalau skalanya sudah besar. Oke, lanjut. Nah, ini penampang dari samping, dari DFT dari samping, ya kan. Sistemnya seperti ini, gitu kan. Jadi dia digenangkan. Nah, ini juga ada masalah juga dengan air nutrisi yang digenangkan. Karena idealnya dengan sistem yang mengalir seperti ini, air nutrisi itu harus mengalir, ya, supaya dia menjaga kandungan udara oksigen di dalam kelarutan. Lanjut, Mbak. Yang kelima, ya kan? Yang kelima ini adalah sistem drip hidroponik atau vertigasi. Vertigasi itu adalah singkatan dari vertigation irrigation. Ventilation irrigation. Jadi mengaliri memupuk dengan cara irigasi, ya, berupa tetes. Jadi harus ada kata dripnya, ya, supaya membedakan dengan yang di lahan terbuka. Ini saya ambil contoh perkebunan yang untuk jenis tanaman, untuk yang dengan drip hidroponik itu adalah untuk sayuran yang berbuah. Contohnya adalah tomat. Ya, ini yang di kiri dan di kanan ini adalah tomat. Ya, dia bayangkan kalau teman-teman yang belum pernah menanam hidroponik dengan sistem drip hidroponik itu kita punya tandon air, tahu ya, yang besar tuh yang buat nanam, buat isi air. Itu kita harus punya yang sebesar minimal 300 liter ke atas. Ya, itu sebagai nutrisi siap pakainya maupun nutrisi yang A dan B mix-nya. Lalu tandon yang besar itu dengan menggunakan pompa akan dialirkan melalui pipa-pipa yang lebih kecil ke tanaman ini berupa selang yang lebih kecil yang ada drippernya. Kalau teman-teman lihat itu di tanaman itu ada yang selang hitam menancap ke masing-masing polybag. Ya, itu jadi yang putih ini itu sebenarnya polybag, ya. Dan sistem drip hidroponik ini cocok sekali untuk untuk menanam tomat, stroberi, lalu melon, ya, lalu pumpkin, butternut pumpkin, lalu terong, ya kan, yang berbuah.
paprika dan cabai. Nah, itu cocoknya dengan sistem drip. Karena ya dan ini sangat hemat air. Jadi kalau di Belanda itu yang paling canggih itu sekarang hidroponik itu ada di Belanda, itu dia bisa hemat air 43 kali dibandingkan open field. Jadi bertani tomat di lahan terbuka atau konvensional itu dibandingkan dengan sistem yang hidroponik yang Belanda punya saat ini itu 43 kali lebih hemat. Kalau dengan greenhouse itu dibanding open field masih 13 kali gitu. Jadi ini dengan sistem drip hidroponik sangat hemat air. Jadi kalau mau ditanya hidroponik itu ramah lingkungan atau tidak? Ya, sangat ramah lingkungan. Oke, yang terakhir itu adalah sistem aeroponik. Nah, ini aeroponik nih sistem boleh dibilang kelas sultannya ya. Ini kelas borjunya hidroponik ini adalah aeroponik karena sangat mahal. Perawatannya mahal, caranya juga susah, tapi harga jualnya juga mahal juga. Ya kan? Jadi kita akan menangis-nangis di depan, tapi begitu kita terima pembayaran dari invoice, kita akan tertawa lebar, ya kan? Karena harganya mahal. Gitu kan. Nah, aeroponik ini mirip kayak yang tadi sumbu atau segala macam, dia berupa bak gitu ya. Dan bak ini lalu dipompakan dengan pompa yang tinggi, yang high pressure, karena nozzle-nya ini ujung-ujungnya berupa kabut. Jadi akar seperti yang ada di gambar itu, akar-akar tanaman ini dibasahi ya, tanda ya. Jadi bukan sprinkler, tapi kabut, benar-benar kabut. Nozzle-nya tuh berupa kabut keluarnya. Makanya mahal. Kenapa? Karena itu kabut itu dengan sistem hidroponik dengan nutrisinya kan membuat nozzle-nya itu mudah sekali untuk menyumbat. Sehingga setiap waktu maintenance-nya sangat ringkih. Butuh cocoknya untuk tanaman apa? Dia ini cocoknya untuk sayuran bisa, tapi kalau mau lebih bagusnya lagi, sebenarnya untuk pembenihan kentang. Jadi pemulihan kentang atau wortel itu bagus pakai ini. Kenapa? Karena benih kentang yang genol atau genol tuh ya, yang dari lab dibawa untuk ditanam pertama kali berupa genol, itu bagusnya pakai sistem aeroponik ini. Karena nanti dia dijualnya adalah per butir. Nah, per butirnya itu kalau nggak salah mungkin sekitar 1000-an sampai 2000. Bayangin ya, dalam satu umbi kentang itu bisa berapa banyak. Ini salah satu potensi juga kalau mau memulai bisnis hidroponik. Oke, nah teman-teman itu adalah sekilas 6 sistem hidroponik, ya kan. Selanjutnya yang saya mau bahas itu adalah tentang media semai. Lanjut Mbak Lili. Mohon maaf ada background sound-nya ya, anggaplah itu teaser. Oke, media semai yang dipakai di dalam hidroponik itu ada beberapa. Syarat utamanya adalah dia harus inert atau steril. Jadi bahan yang dipakai itu tidak boleh mengandung unsur hara 1 ppm pun ya, dia tidak boleh. Dia harus netral sama sekali dan steril. Jadi tidak boleh pakai yang bekas. Boleh pakai yang bekas tapi harus kemudian diolah terlebih dahulu. Oke, harus steril. Nah, yang pertama yang sering yang umum dipakai adalah berupa rock wool. Rock wool ini terkenal biasanya impor ya, tapi belakangan juga udah ada rock wool lokal. Nah, rock wool itu adalah batuan basal yang dipanaskan sampai 1000 derajat, ya, lalu di press. Ya, dia jadi ringan sekali. Ya.
dan steril. Kenapa? Karena dibakar sampai 1000 derajat. Ya kan? Nah, itu contohnya yang digambar di atas itu adalah rock wool. Ya kan? Itu sangat umum dipakai. Yang kedua itu adalah arang sekam atau sekam bakar. Jadi sekam padi yang sudah dibakar. Harus dibakar. Kenapa? Karena kita mau media tanamnya apa? Steril. Ya kan? Makanya dibakar dulu. Kalau pakai yang bekas sarang apa namanya sekam dari padi itu yang habis di kulit padi itu yang udah dipisah langsung dipakai, kenapa tidak disarankan? Karena itu bekas dari tanaman padi kan, yang mana itu masih banyak sekali penjahatnya ya, penjahat penyakit, hama segala macam masih nempel di situ, bekas pestisida segala, herbisida masih nempel ada di situ. Makanya ya nggak dipakai kan. Harus dibakar dulu. Nah, lalu yang ketiga ada kokopit. Ya, kokopit itu adalah serbuk limbah dari kelapa, ya kan? Waduh, 5 menit lagi, saya mesti ngebut. Oke, saya cepat aja ya. Yang keempat adalah perlit atau vermiculit. Itu contohnya seperti yang di bawah. Lanjut, Mbak. Ini kita bahas nutrisi, ya kan? Nutrisi teman-teman sedikit teknis ya kan. Nutrisi hidroponik itu kira-kira ada sekian banyak yang dibutuhkan. Ada yang beli, ada yang gratis dari Tuhan ya kan. Yang gratis dari Tuhan itu adalah oksigen, hidrogen dan karbon. Ya kan nggak perlu beli ya kan. Yang sisanya ya perlu beli sedikit. Itu ada yang makro primer, lalu makro sekunder dan mikro esensial ya kan, ada unsur N, P, K dan sebagainya. Lanjut Mbak. Nah, lalu keasaman. Ya. Untuk nutrisi hidroponik atau tanaman dengan hidroponik itu pH idealnya adalah antara 5,5 dan 6,5. Yang paling mantap itu adalah di 5,8. Nah, terus teman-teman sering tanya, waduh nih pH saya airnya tinggi banget, bisa dipakai apa enggak? Bisa, tapi syaratnya harus dengan treatment. Dan treatment itu jatuhnya akan lebih mahal. Kalau udah terlalu ekstrim, ya mesti melegowo, berarti nggak bisa lah dalam hidroponik. Jangan terlalu maksa, karena pasti nanti tanamannya nggak akan bagus. Ya kan? Dan nutrisi yang bagus itu adalah nutrisi yang dia sudah mengakomodir pH swing. Ya kan? Jadi ketika di siang hari pH itu ketika kena panas, larutan nutrisi pH-nya cenderung naik dan turun. Lanjut Mbak. Oke, untuk teman-teman yang baru mulai berhidroponik, saya sarankan untuk beli alat ini. Ya kan, ini nggak promosi, ini saya ambil dari Google yang seperti ini, yang disebut dengan TDS Ecmeter. Di toko online banyak. Ya kan. Lanjut. Selanjutnya, temperatur ideal untuk berhidroponik itu adalah air. Air untuk nutrisi hidroponiknya ya, jadi bukan tanamannya. Nutrisi hidroponik itu idealnya adalah di suhu 25 dan 27 derajat Celcius. Lanjut. Lanjut. Nah, seringkali yang menjadi tersangka utama itu adalah teman-teman nyalahin nutrisinya. Padahal nutrisi itu biasanya seringkali sebagai pelengkap penderita, ya kan? Tapi masalah utamanya adalah di air baku. Kenapa? Karena ya ini ada 5 hal yang paling nggak. Udah dia asam, lalu konduktivitasnya tinggi, lalu juga alkalin, ya kan? Kesadahannya sementara, lalu ini salinitas dan soliditasnya tinggi, terutama untuk yang di pinggir pantai, ya kan? Dia terlalu asin, atau kandungan zat besinya terlalu tinggi. Atau ppm-nya ketika air baku ini belum dilarutkan dengan nutrisi, itu dia ppm-nya udah di atas 200 ppm. Nah, itu udah pasti jadi masalah. Lanjut, Mbak. Nah,
Nah, ini yang selanjutnya yang seru juga adalah teman-teman yang di hidroponik seringkali merasa dengan berhidroponik maka masalah bertani itu gampang dan nggak ada penyakit. Iya, kalau baru pertama kali biasanya nggak ada penyakit. Ini lagi musim PSBB gini, teman saya juga, teman SMP SMA saya tuh banyak sekali yang tiba-tiba jadi urban farmers, dia nanam. Panen pertama bagus, wah dia gembira. Panen kedua dia kasih gambar di Facebooknya ada yang namanya leaf miner, ya kan. Tiba-tiba daunnya tanaman cabenya dia itu jadi terukir, ya kan. Ada ukiran bagus. Nah itu adalah hama. Ya kan? Lupa lalat. Idealnya gimana? Ya idealnya menanam hidroponik di dalam greenhouse, ya kan? Atau kalau nggak mau pakai greenhouse, pakai yang namanya pestisida. Nah, gimana? Nggak mau kan menanam meracuni diri sendiri dengan pestisida, makanya pakai greenhouse. Lanjut. Lalu kita masih bicara masalah penyakit, ya kan? Ada penyakit yang dibawa oleh tanaman atau juga ada penyakit yang diserang ke akarnya, ya kan? Untuk tanaman yang sakit itu idealnya langsung dimusnahin supaya tidak menular. Karena kecuali sistem drip hidroponik, sistem hidroponik yang lainnya itu kan cenderung tertutup, ya kan dia bersirkulasi. Sehingga kalau ada satu masalah, dia akan cepat sekali menyebar. Ya, menyebar. Nah itu makanya ketika ada masalah langsung buang, ya nggak usah sayang-sayang, langsung buang. Kalau nggak teman-temannya yang lain yang sehat akan jadi korban. Lanjut. Lanjut Mbak. Nah, lalu ini ada gulma. Ini gulma biasanya penyebabnya kalau misalnya dasar tanamannya ini untuk yang di bertani hidroponik dengan semen ya kan atau dengan lantainya bersih dengan ubin atau dengan semen itu perlu dijaga kebersihan lantainya juga ya kan dipel dibersihkan dari lumut dan juga lumut yang ada di dalam sistem hidroponik itu sendiri. Baik, ya di semua sistem itu harus dibersihkan lumut. Kenapa? Karena lumut itu juga ngambil yang namanya nutrisi. Jadi kita kan nggak mau nanam sayuran, nanam kangkung dan sebagainya, tapi kita juga menghasilkan lumut karena lumut nggak bisa dijual, ya, kecuali lumut eksklusif. Dan itu juga lumut sumber masalah penyakit juga, mengundang penyakit yang lain. Oke, lanjut. Kita sedikit lagi bicara panen. Panen ini bisa dipanen baby atau dipanen cukup umur, ya kan? Ya, kalau mau seragam, biasanya kalau mau jual ke supermarket atau ke restoran, pastikan tanamannya tingginya seragam, besarnya seragam, warnanya seragam, ya kan? Dipanen termasuk dengan akar. Kenapa? Karena nah tadi udah bicara rockwool ya. Rockwool itu tempat akar tumbuh itu adalah sebagai bahan pembeda antara tanaman hidroponik dan non hidroponik, ya kan? Dan rockwool itulah yang akan bikin harga sayuran teman-teman jadi lebih mahal dibanding yang open field atau yang non hidroponik. Nah, ketika panen itu kita nggak bisa langsung panen langsung simpen di kemas, tidak. Kita perlu lakukan yang namanya field heat atau melepaskan field heat. Nah, kita lepas dulu panasnya, biarkan sekitar minimal setengah jam sampai 1 jam, baru dimasukkan ke dalam packing. Oke, dan kalau perlu dipotong itu adalah di trimming daun-daun yang jelek, yang kuning, yang bolong atau seperti itu ya. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan hidroponik, ya ini saya skip aja. Kelebihan dan kekurangannya sampai saya rasa sih itu ya. Ini udah 3 slide terakhir, kelebihannya sangat ramah lingkungan, terutama dari sisi penggunaan air dan lahan. Lahan antara hidroponik dengan open field itu di hidroponik kita bisa pindah tanam. Kalau di open field kita sekali tanam di situ nggak akan bisa kita pindah-pindah. Sehingga untuk luasan yang sama, misalnya 100 meter, 200 meter persegi, hidroponik itu
produktivitasnya akan jauh lebih tinggi karena dia bisa rotasi tanam, bisa pindah. Kan jadi waktu dia masih semayan dia ngumpul, lalu masih kecil juga ngumpul, nanti remaja dia ngumpul, dan dewasa dia juga dengan sesuai usianya. Kalau di open field sekali kita tanam di situ sampai panen akan di situ. Kalau hidroponik bisa dipindah-pindah. Lanjut. Mohon maaf Pak, waktu kita sudah habis. Yes, oke. Terima kasih. Saya rasa mungkin itu Mbak Lini. Saya udah kebut, ya kan, ini materi satu hari sebenarnya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya. Untuk peserta sekalian, materi Bapak Fajar nanti akan kami share melalui website kami, silahkan diakses dari sana. Untuk selanjutnya kita akan mengisi polling terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu mengisi polling yang sudah ada dikirimkan oleh rekan saya di dalam chat room. Saya berikan waktu 1 menit untuk peserta sekalian mengisi polling tersebut sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab. Ya, saya melihat di data saya masih ada 9 orang yang mengisi polling. Saya mohon kerjasama Bapak Ibu, kita di sini hadir ada 74 orang. Saya mohon partisipasinya untuk mengisi polling kita sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ya, dari peserta kita yang hadir pada saat ini, ada 57% yang sudah pernah mencoba budidaya hidroponik. Jadi sudah lebih dari setengah dari peserta yang hadir itu sudah pernah mencoba budidaya. Kemudian peserta sekalian mengharapkan informasi yang lebih tinggi itu untuk mengetahui informasi tentang nutrisi tanaman. Kemudian ada yang tertinggi kedua itu ada teknik perawatan tanaman dan juga instalasi hidroponik. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian biasanya para peserta sekalian mendapatkan informasi tentang budidaya hidroponik itu dari YouTube, berarti tutorial ya. Ya, dari YouTube dan juga ada dari media sosial, Facebook, Instagram, dan Twitter. Ternyata masih sedikit yang bergabung mengakses informasi dari komunitas hidroponik di lingkungan sekitarnya. Ada 95% juga peserta yang sudah mengakses YouTube untuk mendapatkan informasi, dan informasi dari YouTube tersebut dapat diikuti dengan mudah. Nah, ada 36% yang sudah mengikuti komunitas hidroponik, tetapi yang tidak mengikuti komunitas itu lebih banyak. Dan komunitas ini tidak dikenakan biaya, ya, yang lebih besar itu tidak dikenakan biaya untuk mendapatkan informasi. Nah, cenderungnya memang kita masih menanam hidroponik dengan sistem wick sumbu. Dibuktikan dengan polling kali ini dari peserta sekalian ada 68% peserta yang merupakan petani hidroponik dengan menggunakan metode wick. Yang paling tinggi itu untuk ditanam jenis sayurannya itu adalah pokcoy, selada.
ada juga sawi, kangkung, sekitaran itulah ya, pokcoy, selada, dan kangkung. Dan lebih banyak itu produk yang dihasilkan hanya untuk konsumsi pribadi. Jadi yang sudah menjual itu masih sedikit jumlahnya, lebih banyak untuk konsumsi keluarga. Dan kendala yang paling sering dialami selama mengelola budidaya hidroponik adalah kendala pemasaran dan juga nutrisi. Kemudian disusul akses informasi dan konsultasi. Nah, demikian hasil polling kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami sudah mengcompile beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat room. Pertanyaan yang pertama itu dari Bapak Suharta. Ya. Salam Mbak Pak Lili, Fajar. Mbak Lili, Iya, satu-satu iya Mas. pertanyaannya ya, saya jawab satu-satu ya. Iya Mas, satu-satu Oke. Mas. Sip. Yang pertama dari Bapak Suharta. Salam Pak Fajar, saya ingin bertanya, bagaimanakah cara kita membuat larutan AB mix sendiri, vegi atau fruit? Nah, ini maksudnya bikin larutan sendiri itu dari maksudnya meracik Iya, bahan-bahan iya, yang ada. meracik. Oh ya, untuk meracik itu perlu ilmu sendiri ya. Yang jelas ada sekolahnya sendiri itu. Kalau misalnya teman-teman itu jago dalam hal kimia, ya kan, ngerti banget soal kimia dasar ya. Itu karena semua bahan baku nutrisi hidroponik tuh sebenarnya kan kimia ya kan, ada NPK tadi yang saya sebut, ada kalsium ya kan, itu sebenarnya bahan kimia gitu kan. Nah itu tinggal pelajarin aja, pelajarin lebih lanjut ya kan. Nanti karena untuk setiap kebutuhan tanaman itu beda-beda ininya apa namanya, kebutuhan konsentrasi nutrisinya. Sama seperti kita makan ya kan, butuh beda-beda ya kan. Nah itu kita harus ngerti dulu untuk sayuran seperti apa, lalu untuk sayuran buah, tomat seperti apa, itu aja beda lagi antara tomat dengan melon dengan cabai, itu beda-beda ya. Dan juga tahap pertumbuhannya juga beda lagi kalau untuk yang sayuran buah, antara dia waktu vegetatif maupun ketika sudah mulai berbuah, ya kan, generatif. Nah itu beda lagi fasenya. Kalau untuk tanaman sayuran sendiri, antara tanaman sayuran daun itu antara lettuce dengan kangkung aja beda, ya kan. Dengan kale itu beda lagi. Jadi ya kita mesti banyak belajar, ya kan, belajar tentang tanaman sehingga kalau memang mesti banyak belajar ya. Ada banyak juga pelatihan sih sebenarnya yang bikin nutrisi seperti apa. Yang paling mudah ya ngelarutin. Mohon maaf Pak Fajar, tiba-tiba ini mute ya. Ini maaf Mbak, tadi ada telepon masuk. Oh ya. Iya. Jadi gitu. Jadi yang paling mudah adalah beli nutrisi yang udah jadi. Itu tinggal larutin, kita merem ya, istilahnya kita fokus di budidayanya dulu, belajar di budidayanya dulu. Karena kalau langsung mau, kecuali kita udah jago dan kebetulan juga kebun kita udah luas ya kan, udah ribuan tanaman, oke lah, bolehlah kita belajar meracik nutrisi sendiri gitu ya. Sambil juga nanti mungkin pengen jadi peracik nutrisi ya, itu bisa. Cuman ya saran saya memang perlu banyak belajar. Lanjut, Oke Mbak. Pak. Yang kedua, apakah pompa udara diperlukan untuk sistem WIC? Sistem WIC, ya perlu banget pompa udara, aerator ya, aerator yang untuk di akuarium itu sangat perlu. Dan saya sangat merekomendasikan bahkan dalam satu bak kecil aja itu harus ada 2 titik aeratornya. Kenapa? Supaya imbang ya kan. Jadi jangan hanya ada di satu sisi aja yang ada bagus oksidasinya, oksigenasinya, tapi di sisi yang lain juga ada juga. Jadi wajib pakai aerator, dan aerator itu kalau nggak salah cuma 2-3 watt, jadi sangat kecil sekali wattnya.
nggak masalah. Wajib kalau mau hasilnya bagus. Ya. Oke, Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Arfiansyah. Bagaimana cara memperkecil biaya produksi sayuran hidroponik? Biaya apa saja yang sekiranya dapat dipangkas sehingga dapat memperkecil harga sayuran? Dan kita dapat menjangkau seluruh segmen pasar. Karena selama ini sayuran hidroponik tidak dapat dijangkau masyarakat menengah ke bawah. Iya, oke, menarik. Jadi pengalaman saya dengan hidroponik itu, memang tadi kalau di slide yang kedua sebelum terakhir, yang tadi kan kelebihan hidroponik. Nah, kekurangannya hidroponik itu adalah memang dia investasi awalnya mahal. Ya kan? Investasi awalnya mahal. Jadi butuh investasi mahal, yaitu pengorbanan kita di depan. Memang mahal. Nah, tapi itu kan bisa untuk penyusutan jangka panjang. Nah, makanya seringkali saya menekankan ke teman-teman yang pengen berhidroponik, baik-baiklah memilih sistem pertama kali. Jadi kalau misalnya kita baru nih, misalnya newbie ya istilahnya ya, baru belajar hidroponik, newbie, jangan langsung buka 100 meter persegi. Ya kan, small scale aja dulu, kecil-kecilan aja dulu, ya kan. Kita tahu nanam gimana, 3 kali, 4 kali panen kita paham, percaya diri, baru kita go gede gitu. Ini kebanyakan teman-teman juga ya, karena ada juga tergiur dengan keuntungan ya kan, wah nanam hidroponik bisa jual sayuran harga 30-40 ribu ya kan, apalagi dulu zaman kale itu 150 ribu ya kan, wah booming, semua orang nanam kale, akhirnya overstock, harga terjun bebas, nangis-nangis ya kan, dihargain 20 ribu gitu kan. Nah, pelan-pelan ya kan, sambil belajar nanam, sambil kita tahu pasar kita tuh di mana. Dan sebenarnya kita bisa mulai dari lingkungan di mana kita tinggal. Di mana kita tinggal itulah ada sebenarnya pasar kita sendiri. Yang paling sederhana adalah keluarga kita itu adalah pasarnya juga. Gitu kan. Daripada kita beli sayuran yang nggak jelas, ya kan, nggak jelas tuh maksudnya pestisidanya berapa banyak, kita nggak pernah tahu ya kan, yang ada di pasar maupun yang ada di supermarket. Kalau kita nanam sendiri, kita tahu ya kan, silsilahnya tanamannya kita kasih pestisida apa enggak, kita tahu gitu kan. Jadi lebih yakin. Nah, habis itu buat keluarga sendiri berlebih, kita mulai bagi-bagi ke tetangga, ya kan, bagi-bagi dulu lah, ya kan. Nanti udah bagi-bagi, tetangga suka, nah, kita hitung-hitungan gitu kan, mulai jualan gitu. Jadi tahapnya seperti itu, jangan langsung invest jual-jualan di depan, apalagi pasarnya nggak punya. Itu adalah hukum pertama lah dalam agribisnis ya, jadi bukan cuma hidroponik, jangan mau tergiur keuntungan yang besar tanpa mau belajar lebih dalam lagi. Saya kemarin baru aja refreshing untuk belajar budidaya tomat di dalam greenhouse. Untuk ukuran 30 meter kali 30 meter itu butuh modal 800 juta. Tapi 4 tahun balik modal. Nah, jangan langsung mau kepancing gitu, langsung ya udah nih duit gue kasih, terus jangan juga. Kita tetap mesti belajar dulu. Oke? Jadi memang ya nggak bisa murah ya dengan hidroponik. Tapi keunggulannya apa? Kita bisa nanam di mana saja. Selama ada sinar matahari. Bahkan indoor juga bisa. Gitu, Pak. Oke, Pak. Ini selanjutnya, Pak, ada dari Bapak Suharta. Bolehkah memakai ampas tebu sebagai media tanam? Ampas tebu, waduh, saya baru tahu nih, Bapak Suharta, ampas tebunya ada seberapa banyak, Pak? Sustainable kah? Sepanjang tahun ada atau gimana? Karena setahu saya tebu itu kan panennya setahun sekali ya. Gitu. Jadi khawatirnya nanti kita tanam hidroponik cuma bisa setahun sekali. Sayang. Ya, jadi pastikan dulu ampas tebunya suplainya ada terus-menerus atau tidak. Saya sih belum pernah tahu nih pakai ampas tebu ya. Jadi mungkin nggak bisa kali ya Pak ya. Plus lagi ampas yang namanya bekas itu. Berarti kita harus lakukan perlakuan. Jadi harus disterilisasi dulu tuh ya dengan bahan kimia. Kalau nggak akan bisa karena dia tidak steril.
gitu Pak Suharta. Lanjut Mbak. Lanjut Pak, tetap dari Pak Suharta, kalau memakai sistem pipa paralon, apakah pipa dan netpot harus dibersihkan setiap kali panen? Ya, setiap kali habis panen wajib dibersihkan. Karena yang namanya kerak deposit dari nutrisi hidroponik itu lama-kelamaan dia akan numpuk. Terus juga kotoran yang dihasilkan oleh tanaman hidroponik itu juga perlu dibersihkan. Namanya kotoran. Ya kan? Dari akar itu, jadi akar tanaman itu walaupun hidroponik dia tetap akan mengeluarkan kotoran, ya tanda kutip, kotoran tanaman. Nah itu perlu dibersihkan karena kalau nggak numpuk. Nah terutama di seri kemarin saya sempat bahas tuh untuk terutama untuk yang model A. Jadi pakai pipa paralon model A ya saya sebutnya. Itu yang dia modelnya bertingkat-tingkat, bertumpuk-tumpuk. Mungkin pernah lihat kali. Itu seringkali dia dilem permanen. Sehingga sulit untuk dibersihkan. Boleh dibilang nggak bisa dibersihin lah ya karena udah dilem permanen. Sementara yang namanya hidroponik itu wajib dibersihkan kalau kita pengen panen. Ya kan, kecuali kalau nggak pengen panen, cuman hobi, ya terserah deh gitu. Tapi kalau fungsi kita adalah pengen produksi massal, pengen menghasilkan profit, kebersihan itu wajib. Ya, jadi bukan cuma kebersihan diri yang memelihara tanaman, itu sistem hidroponik mau model apapun hidroponik tadi saya sudah jelaskan semua sistem hidroponik wajib dibersihkan habis panen. Ini Pak, ada lagi pertanyaan, apakah semut itu termasuk hama? Karena di tanaman saya seperti ada telur semut di bawah daunnya. Nah, semut itu sebenarnya predator. Jadi yang dia makan itu adalah apit atau ada telur-telur kecil larva di balik daun. Jadi kalau ada istilahnya ada gula, ada semut, kalau di hidroponik ada apit, ada semut, ya kan? Itu penyebabnya adalah semut itu kenapa ada karena dia ada makanannya. Makanannya apa? Si apit itu tadi tuh. Berupa ada di balik daun dan itu biasanya terjadi karena kelembaban yang tinggi. Jadi karena tanaman itu lembab, tinggi, nah, terutama di musim hujan, nah itu apit itu akan menyerang ya, dia akan banyak banget di dalam situ. Nah itu makanan favoritnya semut. Nah cara ngelawannya gimana? Tanaman harus dikeramas istilahnya kalau saya. Jadi dimandikan, diambil satu-satu, dibersihkan apitnya sampai bersih total. Ya, mau pakai air biasa boleh, mau pakai air sabun juga boleh, nggak masalah. Sampai bersih. Itu satu persatu. Dan harus semua. Dan biasanya itu kalau nggak mau pakai pakai obat ya, kalau nggak mau pakai pestisida. Itu manual satu persatu. Dan begitu kita lihat ada semut dan kita lihat ada apit, nggak boleh nunggu entar, nggak boleh nunggu besok, langsung bersihin saat itu juga supaya dia nggak nyebar. Lanjut, Pak. Oke, Pak. Dari Ibu Victorine Manopo, bagaimana menjaga suhu air tetap stabil saat hujan? Bila mana memakai bahan herbal untuk basmi hama, apakah penggunaan herbal berbeda untuk jenis hama? Ya, kalau untuk jaga suhu stabil bisa, tapi kita mesti pakai greenhouse yang punya climate control. Jadi dia akan jaga suhu perubahannya tidak ekstrim, paling hanya 1-2 derajat saja. Itu harus pakai sistem greenhouse tertutup lengkap dengan air condition dan kipas dan juga sensor suhu ya. Jadi begitu dia berubah, dia akan otomatis sistem itu akan berjalan. Ya, tapi itu mahal banget. Ini ada temen yang udah bikin investasi itu 1 meter perseginya tuh sekitar 5 juta. Itu memang greenhouse kelas bintang 5. Ya kan? Bintang 5 dia memang nanamnya. Tapi memang hasilnya udah pasti bagus. Kenapa juga kayak negara-negara di Timur Tengah yang gurun tuh,
negara-negara Arab, mereka juga bisa menghasilkan greenhouse sayuran walaupun di gurun, ya karena mereka pakai greenhouse bintang 5, ya kan, climate control-nya jalan. Oke, sangat-sangat mahal. Nah, lalu dengan sistem herbal, ya bisa disemprot pakai herbal, ya kan. Nah, kalau itu banyak banget bahan-bahan yang bisa dipakai. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman jauh lebih hebat dari saya, pakai segala macam bisa lah. Ya kan, potongan jahe, potongan jengkol, segala macam itu dicampur aduk lalu difermentasikan, disemprot ke tanah, silakan dipakai gitu kan. Gitu. Tapi kalau bisa kira-kira seminggu atau 10 hari sebelum panen jangan disemprot. Kalau nggak nanti sayurannya rasa herbal. Ya kan? Oke, Pak. Ada pertanyaan dari Bapak Georona. Kapan waktu yang sesuai untuk pergantian nutrisi dan berapa banyak komposisinya yang harus diberikan ke dalam tandon? Oke. Idealnya tandon selalu dalam kondisi penuh, ya kan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah ada kebocoran di dalam sistem atau tidak. Karena air nutrisi itu berkurang karena penguapan, karena diserap oleh tanaman, atau kalau ada sistem yang bocor. Nah, kalau bocor itu yang bahaya, ya kan. Tadi pagi kita lihat masih penuh, pas sore kita lihat udah kosong. Nah, itu wajib langsung diisi. Jadi kalau yang pakai sistem NFT atau DFT jangan sampai habis, atau pakai yang sumbu, rakit tapung, jangan sampai habis airnya. Kalau bisa udah tinggal setengah, isi. Atau kalau yang modelnya pakai hidroponik beratapkan langit, ketika hujan dia jadi encer, ketika hujannya sudah berhenti, segera langsung ukur ppm-nya, sesuaikan lagi isi nutrisinya gitu. Karena kalau sistem yang bagus sih setahu saya dengan NFT yang biasa kita pakai dengan air nutrisi yang cukup itu sampai panen nggak perlu diganti. Kecuali airnya udah terkontaminasi jelek banget ya, itu sebaiknya memang diganti karena nanti pengaruh ke tanaman. Ya, Pak. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Eti Rohayati, bagaimana mengatasi bahan baku nutrisi apabila air yang digunakan sudah terkandung nutrisi alaminya? Mungkin ini airnya sudah ada bahan-bahan yang lain gitu Pak, seperti yang Bapak Oke, tadi sampaikan saya tadi. sempat bilang, tadi kan air baku. Tentang air baku itu, Ibu tadi ya, Iya, Ibu. pertanyaannya. Iya, Ibu Ibu Eti. untuk Ibu Eti perlu cek air bakunya ppm-nya berapa. Kalau di atas 200 ppm sampai 250, sebaiknya tidak dipakai. Karena mau nutrisi sebagus apapun, itu udah pasti hitungannya kacau. Udah pasti hitungannya kacau balau. Jadi sebaiknya cari alternatif air yang lain, gitu kan. Cari yang ppm-nya di bawah 100, bagusnya tuh di bawah 50, itu lebih bagus banget. Gitu. Jadi kalau di atas itu udah jangan dipakai, karena nggak akan masuk pakai nutrisi apapun. Gitu. Jadi cek air baku, pH-nya juga perlu dicek, ya kan, jangan terlalu asam, jangan terlalu basa. Atau asin, ya kita jilat aja, kita tes gitu, wah asin, ya udah jangan dipakai, udah kacau balau, pasti kacau balau. Terutama kalau kita di pinggir-pinggir pantai ya, lokasi kita di pinggir pantai, bahaya. Perlu di treatment, tapi itu terlalu mahal biayanya kalau sekedar untuk hobi. Lanjut, Mbak. Dari Bapak Warwick Bell, apakah stroberi cocok ditanam di sistem DFT? Stroberi di sistem DFT kurang cocok karena sebaiknya di sistem drip hidroponik, ya kan. Bisa di DFT, cuma hasilnya tidak akan semaksimal kalau di model drip gitu. Lanjut, Oke, Mbak. Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Emi Nurbayanti. Apa ada teknik sterilisasi yang sederhana yang bisa digunakan untuk menjaga media selalu terus steril? Nah, kalau media baru itu harus pakai yang steril seperti yang udah saya sebutin tadi.
pakai rockwool atau sekam bakar atau pakai kokopit. Kokopit juga itu harus dicuci, dibersihkan karena kokopit itu mengandung zat tanin. Itu nggak akan bagus ke tanaman, ya kan zat tanin itu juga merusak nutrisi juga dan tanaman. Jadi harus dicuci sampai bersih. Ada vermiculit atau perlit itu bisa dipakai. Kalau pakai media bekas, sebaiknya dicuci ulang. Kalau pakai rockwool bekas, eh, saya nggak nyaranin. Yang media bekas yang bisa dipakai itu berupa kokopit atau sekam bakar. Selain dari itu saya nggak saranin. Dan itu pun kita mesti pakai herbisida atau fungisida ya untuk dibersihkannya ya, untuk di sterilisasinya. Gitu. Ada merek-merek tertentu gitu. Ada indikasinya nggak, Pak? Apakah ada tanda ketika media yang kita gunakan itu tidak steril? Indikasinya apa ya? Yang jelas sih, ya kalau bekas itu sebaiknya udah dihindari deh kalau buat saya, Oke. karena nggak ada ininya apa, nggak ada benefit dibanding ruginya tuh besaran ruginya ya. Jadi benefitnya cuma hemat berapa ratus perak, kita akan mempertaruhkan kita nggak panen, ya kan. Jadi kita mendingan panen ya, keluar duit sedikit, dan yang namanya rockwool tuh juga nggak mahal kok. Kecuali udah beli dari tangan yang keberapa ya memang mahal. Gitu. Tapi kalau yang di toko-toko online tuh masih reasonable. Gitu, Pak. Apalagi kalau kita masih sedikit. Kalau udah banyak ya memang sebaiknya kita tahu pedagang besarnya siapa. Gitu, Mbak. Bagaimana dengan penggunaan air AC? Apakah itu bagus sebagai bahan baku air? Iya, air AC oke lah, boleh lah dipakai. Cuman kalau misalnya cuman hobi ya, misalnya kita cuman punya 10 tanaman sayur, daun, pakai AC oke lah. Tapi kalau udah yang dia punya bermeja-meja, berpuluh-puluh bak, kecuali memang kita AC-nya banyak ya. Kalau di rumah cuma ada 2-3 biji, capek lah mungutin air AC-nya gitu kan. Nungguin dia netes. Mendingan pakai air sumur atau air pump, atau pakai kalau mau mewah sedikit pakai air galon gitu kan. Gitu, daripada nungguin air AC. Bisa dipakai tapi ya kalau untuk sekedar hobi oke lah. Tapi kalau udah yang bermeja-meja habis berpuluh-puluh liter air nutrisi, capek nungguin air AC. Akhir nih Pak, pertanyaannya, apakah nutrisi AB Mix digunakan pada sistem aquaponik dengan ikan bisa bertahan? Tetapi ini sepertinya Nah, untuk ini ya, untuk sesi besok ya lebih tepatnya ya, ya. ya. Kalau saya melihatnya gini, kalau jawaban dari saya, aquaponik dan hidroponik itu hal yang berbeda. Ilmunya juga beda gitu. Jadi dan sebaiknya kita tidak mencampur adukan. Karena aquaponik itu fully menggunakan ikan, dia tidak pakai nutrisi sama sekali. Gitu, Mbak. Ya, untuk Bapak Georona tadi yang bertanya mungkin boleh ikut sesi aquaponik besok supaya lebih jelas ya teknisnya bagaimana. Iya. Demikian sesi tanya jawab kita pada hari ini. Kami mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu kita. Saya juga meminta kerjasama daripada peserta sekalian untuk mengisi link evaluasi hidroponik yang sudah dikirimkan oleh rekan saya di chat room. Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu sekitar 1 menit untuk mengisi evaluasi ini.
Oke, Bapak Ibu sekalian, sambil mengisi link evaluasi, saya akan menyampaikan kesimpulan daripada seminar kita pada hari ini. Hidroponik ini adalah salah satu budidaya yang menggunakan air, di mana sistemnya ada beberapa yang bisa digunakan, ada wick, rakit apung, NFT, DFT, drip hidroponik, dan aeroponik. Silahkan Bapak Ibu jika tertarik untuk melakukan budidaya, memilih sistem mana yang cocok diterapkan di wilayah dan juga sumber daya yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Nah, disarankan untuk penyemaian kita harus memilih media yang betul-betul steril supaya perkembangan persemaiannya bagus, dan juga idealnya hidroponik itu budidaya di dalam greenhouse agar terhindar dari serangan-serangan hama. Jika Bapak Ibu menginginkan materi, saya sampaikan sekali lagi, kami akan unggah materi dari Bapak Fajar Budiman ini di dalam website kami. Silahkan dikunjungi di www.agriprofocus.com. Kemudian besok juga kita akan melakukan seminar online yang berjudul Teknik Budidaya Aquaponik. Seminar ini juga merupakan lanjutan dari seminar kita hari ini. Jadi jika Bapak Ibu sekalian tertarik mengikuti sesi seminar yang akan membahas tentang aquaponik, silahkan bergabung besok pukul 14.00 WIB, dan link Zoom akan kami bagikan setelah seminar ini selesai. Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan sesi foto terlebih dahulu. Rekan saya, Ibu Mumpuni, akan mengambil foto kita pada saat ini. Ya, Bapak Ibu, mohon siap-siap. Di saya ada 3 halaman. Mohon yang di halaman pertama, saya akan mulai dengan halaman pertama. Mohon bisa mengaktifkan kameranya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya pindah ke halaman kedua. Masih banyak yang belum. Pak Syarif Hidayatullah, Pak Gusmiatun. Saya screenshot ya. Ya, terima kasih. Sebentar. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, halaman terakhir. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita tetap sehat-sehat selalu dimanapun kita berada. Dan Pak Fajar, kami boleh share nomor kontak Bapak? Sudah Masih ada di mute, chat. Pak. Sudah ada di chat. Oke, sudah ada di chat. Silahkan. Boleh, Mbak. Ya, terima kasih Bapak Fajar. Silahkan kepada peserta sekalian yang mungkin ingin berdiskusi dengan Bapak Fajar, bisa dikontak melalui nomor tersebut. Kami mohon maaf atas segala kekurangan pada hari ini. Mungkin ada kendala sistem, segala macam. Kami mohon maaf atas keterbatasan kami. Semoga kita dapat bertemu di esok hari di seminar teknik budidaya aquaponik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.